Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أيها الحاضرين والحاضرات، مؤمنين والمؤمنات، مسلمين والمسلمات، مستمعين والمستمعات، rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jemaah Masjid Al-Muhsinin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah. Alhamdulillah di maghrib ini kita dapat menggerakkan langkah kaki, menggerakkan tangan ke Masjid Al-Muhsinin ini. Semoga langkah kaki kita serta anak tangan kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya sebanding dengan bersedekah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebagaimana dikatakan dalam hadis arba'in, wa li kulli qutwatin tamsiha ila shalah sadaqah. Setiap langkah kakinya kita ke masjid dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebanding pahalanya dengan bersedekah. Alhamdulillah. Bersalawat dan salam kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dengan senantiasa bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari bersalawat dan salam kepada Nabi. Mudah-mudahan kita di akhirat kelak dapat bersua bertatap muka dengan baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita mendapatkan syafaatul uzma, syafaat yang besar yang diberikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah Masjid Al-Muhsinin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan membahas judul tausiah kita, dahsyatnya langkah kaki ke masjid. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, umat di akhir zaman, kita hidup di akhir zaman ini, banyak yang kita lihat, banyak yang kita dengar. Kalau mendaki gunung, manusia bisa berkilo-kilo. Sejumnya mendaki gunung bukan main, tapi untuk menggerakkan langkah kakinya ke rumah Allah, ke masjid, berat sekali. Bersepeda sampai puluhan kilo setiap pagi dan sore bisa terjangkau dengan kekuatan dan tenaganya. Tetapi masjid di samping rumahnya, masjid di sekitar komplek perumahannya terasa berat, kayak memikul beban di pundaknya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah fenomena umat di akhir zaman. Masjid didirikan indah, bagus, megah, tapi isinya hanya tinggal tiang, banyak tiang daripada jemaahnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dahsyatnya langkah kaki kita menuju masjid. Begitu banyak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kepada kita, bapak-bapak, ibu-ibu,
Ada sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala khalat al-liqa hawla al-masjid fa'arada Banu Salimah ayan takilu qurba al-masjid fabalagha zalika Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lahum balawani annakum turiduna an tantakilu qurbal masjid. Qalu na'am ya Rasulullah, qad aradna zalik. Faqal Bani Salimah diyarukum tuktab atharukum, diyarukum tuktab atharukum. Faqalu ma yasurruna anna kunna tahawallayna. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hadis Jabir, Allah taala meridainya. Ia berkata, Banu Salimah ingin pindah rumahnya dekat masjid, karena Bani Salimah ini melihat di samping atau di sekitar Masjid Nabawi masih ada beberapa petak tanah bisa untuk dibangun rumah mereka. Mereka ingin sekali rumahnya hampir dekat dengan masjid. Berita ini sampai kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah ngomong kepada Bani Salimah, sampai kepadaku berita kalian ingin membangun rumah, membangun pemukiman dekat masjid. Qalu, Bani Salimah menjawab, na'am ya Rasulullah, kami ingin sekali membangun rumah dekat masjid. Faqala, lalu dikatakan kepada Bani Salimah, diyarukum tuktab atharukum, diyarukum tuktab atharukum. Apa kata nanti kepada Bani Salimah tersebut? Tetaplah kalian di pemukiman kalian. Atharukum, jejak-jejakkan langkah kaki kalian Allah catat. Diyarukum tuktab atharukum, tetaplah kalian di pemukiman kalian, tak usah pindah dekat masjid. Jejak-jejak langkah kaki kalian Allah catat. Masya Allah, subhanallah. Apa lanjut? Apa tujuan kalian ingin dekat dengan masjid rumah kalian? Apa jawab mereka? Ma yasuruna anna kunna tahawalaina. Ya Rasulullah, tujuan kami tidak lain dan tidak bukan agar kami bisa dekat dengan masjid, tidak terlambat sholat, tidak ini, tidak itu. Bandingkan dengan kita sekarang. Bapak-bapak, ibu-ibu, apa pelajaran yang kita ambil di hadis Jabir ini? Yang pertama, begitu kuatnya motivasi Bani Salimah ingin dekat dengan Allah, ingin salatnya tepat waktu, ingin dia dapat saf yang pertama di salatnya. Bandingkan dengan kita saat ini, rumahnya hampir dekat dengan masjid, tapi yang dekat masjid jarang di masjid. Ya Pak, yang jauh-jauh dari masjid itu penuh masjid. Ya, ini Bani Salimah ini ingin dekat dengan masjid. Mereka termotivasi bikin rumah dekat masjid karena masih ada tanah yang kosong. Bayangkan dengan kita saat ini,
kendaraan ada, fasilitas pakai AC, pakai kipas angin. Bayangkan dengan di zaman Nabi, mana ada kipas angin? Jangan kipas angin, listrik tidak ada. Bahkan tidak ada kayak karpet ini. Mari kita bersatu. Nah, fawaid yang pertama dalam hadis ini adalah motivasi Bani Salimah ingin dekat dengan masjid supaya dia tetap dapat salat berjamaah dan tidak terlambat. Terlawat sama Pak. Kata-kata kita suci jamu suci, enak itu jauh dari suci. Yang oke, dari rumah aja lah salatnya, tak mau imam. Yang kedua, fawaid. Pelajaran yang kita ambil yang kedua adalah Rasulullah tabayun kepada Bani Salimah. Rasulullah menerima informasi tidak terus diterima mentah-mentah itu, tapi Rasulullah tabayun, teliti apa betul tujuan mereka ini itu. Lalu Rasulullah mentabayun kepada mereka, apa tujuan kalian mau pindah pemukiman dekat masjid? Rasulullah tanya langsung. Nah, kalau apa pelajarannya bagi kita? Sesuatu berita yang kita terima mesti kita tabayun terlebih dahulu. Jangan kita dengan telinga kanan langsung ditelan, tapi kita ambil tabayunnya dulu. Bagaimana Rasulullah tabayun terhadap Bani Salimah? Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, pelajaran yang ketiga bagi kita, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang kita ambil dari hadis ini adalah niat mereka ingin dekat selalu dengan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita menengok saudara kita mendaki gunung berkilo-kilo, pakai jaket berlapis-lapis, mulutnya keluar apa mau makan, kayak asapnya dan selalu. Kadang-kadang mempertaruhkan nyawanya, terperosok di jurang. Belum tentu jurangnya masuk surga, dia jatuh. Iya. Challenge, tantangannya mau mendaki berkilo-kilo. Terkadang susah mendapatkan air, dehidrasi badannya. Kadang-kadang mati dia di sana. Kadang-kadang jasadnya tidak ditemukan. Bisa orang mendaki kilo-kilo berkeliling dengan suhu Celcius yang dingin sekali, tapi pergi masjid, mendaki tangga, apa tu makan dulu kan? Lagi puluhan dulu, ada puluhan dulu, lagi, baru itu saja tak bisa, berat, kayak nikul beban, ya, itulah. Kalau kita hidup di zaman Nabi, dekat kita dengan Bani Salimah ini, sungguh malu kita. Enggak, rumah kalian dekat masjid pun kalian pergi masjid. Tapi Bani Salimah ini termotivasi ingin tepat waktu salat berjamaah, tidak terlambat. Mereka lihat tanah dekat Masjid Nabawi masih kosong, mereka berazam berniat untuk pindah pemukiman dekat masjid. Begitu hati mereka terpaut dengan masjid. Ada apa? Langkah kaki kita ke masjid. Apa yang kita peroleh? Apa keutamaan? Apa fadail yang kita dapatkan bagi bapak ibu yang rajin ke masjid? Mohon maaf, Allah dah datang. Tapi kalau bisa kita berkendaraan terjangkau dalam salah hadisnya, kalau dalam
masalah hadis ini, kalau kita bisa berkendaraan terjangkau oleh kita, lebih baik kita berjalan kaki. Tapi kalau ambil semua orang kaki, lawan jalan tiada. Dari Warawai kemudian. Tapi kalau hanya 10 meter, 100 meter jalan kaki lah Pak. Ya, jalan kaki lah. Tapi kalau sosok apa ada jalan kaki bukan dalam ikut kan. Nah, tapi dalam surah dijelaskan bahwa kendaraan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa gasnya kan? Itu rahasia Allah ya. Nah, mungkin yang kendaraan tidak buyar suwung dengan kaki ini. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa keutamaan yang kita dapatkan bagi orang yang berjalan menuju masjid? Yang pertama, dia mendapatkan hidangan di surga petang dan pagi. Allah sediakan hidangan petang dan pagi. Apa kata Nabi? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man wala ila al-masjid aw a'adda Allah lahu fil jannah nuzulan kullama wada awraha. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Siapa yang berangkat, siapa yang pergi ke masjid baik pagi atau petangnya, a'addallahu lahu fil jannah nuzulan, Allah menyediakan baginya di surga hidangan. Hidangan sesuatu Pak. Apa soal hidangan? Makanan yang enak. Makanan yang enak. Hidangan tamu. Kita disambut oleh Allah bagaikan tamu. Setiap kali Bapak Ibu melangkah ke masjid, setiap kali Ibu mengaitkan tangan Ibu ke masjid, Bapak ke masjid, Allah sediakan petang dan pagi bagi kita di surga hidangan. Kullama wada awraha, sebagaimana kita pagi dan petang. Apa kali? Apalagi khususnya laki-laki ya. Kalau wanita tentu banyak syarat-syaratnya. Bukan berarti wanita tidak boleh pergi ke masjid. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah dijelaskan al-muradu bil wada huna az-zihab ila al-masjid. Artinya wada di sini artinya berangkat, pergi. Apa yang dilakukan di masjid? Lis-salah wal ibadah wal ilm wal zikr. Ada 4 perkara kita menetap di masjid ini. Yang pertama, lis-salah, untuk salat lima waktu, salat sunnah. Wal ibadah, mungkin ibu mengaji, bapak mengaji. Ya, wal ilm, yaitu menuntut ilmu. Kita sini majelis ilmu, majelis ta'lim. Ya, waktu awal sekolah di dalam tidak mungkin kan. Nah, sini aja madrasah Bapak Ibu. Kan mungkin ibu turun lagi pesantren, bapak pergi lagi ke pesantren, madhab ya. Tapi sinilah madhab kita adalah masjid. Madhab kita adalah madrasah kita adalah masjid. Nah, ketua madrasah kita masjid. Ikutlah cagir dari saja jauh, bunga dari sana. Apa Pak? Bunga dari sana. Dan Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sungguh dahsyat yang kita dapatkan, hidangan yang Allah sediakan petang dan pagi untuk kita, orang yang berjalan kaki ke masjid. Orang yang berjalan, apakah jalan kaki atau berkendaraan, dia akan mendapatkan hidangan di surganya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, Bapak
Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dahsyatnya langkah kaki kita ke masjid, Allah angkat derajat kita satu langkah, dan satu langkah lagi Allah hapus kesalahan kita. Berapa langkah Bapak Ibu ke masjid? Satu langkah dihapuskan kesalahan dosa kita, satu langkah lagi diangkat derajat kita. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, apa kata Nabi? Dari Abi Hurairah bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tatahhara fi baitihi," siapa yang bersuci dari rumahnya, berwudu di rumahnya, summa madha ila baitin min buyutillah, kemudian dia pergi ke salah satu rumah-rumah Allah, artinya masjid, lihat dia fariidatun, untuk menunaikan salah satu perintah fariidah, sesuatu yang fardu, min fara'idillah, dari apa-apa yang telah Allah fardukan, kanat khutuwatuhu ihdaha tahutta khati'ah, langkah kakinya satu langkah menghapuskan kesalahannya, wal ukhra, dan langkah yang lain tarfa'u darajat, Allah angkat derajatnya. Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu, tak ada yang kita dapatkan kerugian kalau kita langkahkan kaki kita ke masjid. Bayangkan, Ustaz, apakah kita boleh berwudu di rumah? Itu lebih bagus. Berwudu kita di rumah itu lebih afdal. Itu tidak boleh berwudu di masjid ya? Boleh. Tapi oncaknya wudu dari rumah. Ya, dari rumah kita berwudu. Apa kata Nabi? Man tatahhara, siapa yang bersuci berwudu dari rumahnya, lalu berniat dia pergi ke masjid, ya, untuk menunaikan salah satu yang telah Allah fardukan di antara yang fardu, maka kita memperoleh satu langkah menghapuskan khati'ah, kesalahan kita, dan wal ukhra, dan satu langkah yang lain tarfa'u darajat, mengangkat derajat kita. Ini sesuai dengan hadis yang kita baca tadi, wa bi kulli khutwatin tamsiha ila shalah sadaqah, setiap langkah kakinya kita ke masjid dihitung oleh Allah sebanding dengan bersedekah. Apa fadilah sedekah? Fadilah sedekah tudfi'ul khati'ah, menggugurkan kesalahan. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini sejalan dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Riyadhus Shalihin, hadis 1059. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ala adullukum ala ma yamhullah bihi al-khataya. Dari Abi Hurairah, Allah Ta'ala meridainya, bahwasanya Rasulullah SAW pernah ngomong, pernah bersabda, apa kata Nabi? Ala adullukum, maukah aku tunjukkan kepada kalian, ala ma yamhullah, sesuatu perkara yang membuat Allah menghapus bihil khataya, kesalahan-kesalahan, dosa-dosamu, wa yarfa'u bihi darajat, dan mengangkat derajatmu. Qalu, para sahabat ketika itu menjawab, bala ya Rasulullah, tentu kami mau ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Qala, Nabi menjawab,
kamu tak suka untuk berwudu atau merasa tak enak berwudu, kita bangun di tengah malam, hari hujan, kita mau sholat tahajud berwudu, kan itu sesuatu yang apalah berat, banyak tantangan, dingin tengah malam, ngantuk, berwudu ketika itu, itulah yang Allah menghapus khotoya, kesalahan-kesalahan kita. Atau di subuh hari, enaknya orang tidur, kita berwudu dingin sekali, kita lawan setan itu, kita terus berwudu. Maka ketika itulah disebut oleh Nabi isbabul wudu alal makari, berwudu ketika engkau enggan untuk berwudu. Yang kedua, wa kasratul khuda' ila al-masajid, perbanyak langkah ke masjid. Kalau lawat mana banyak langkah ke kedai, ke mall, ke supermarket, ke tempat hiburan, ke taman rekreasi, atau ke masjid. Ya tak? Banyak orang ke pasar, banyak orang ke minimarket, banyak orang ke mana? Ke tempat hiburan. Kalau kamu seperti itu, oh iya dia, oh iya. Nah, selanjutnya kata Nabi, wantizar salat ba'da salat, menunggu waktu salat ke salat berikutnya. Nah, Bapak Ibu sekarang kan dari maghrib, Bapak Ibu tunggu sampai ke isya. Berarti sesuai dengan hadis Nabi, maukah aku tunjukkan perkara yang Allah menghapus khotoya, kesalahan-kesalahan kalian? Para sahabat menjawab, mau ya Rasulullah. Ada 3 perkara. Yang pertama, berwudu ketika enggan kita berwudu. Yang kedua, memperbanyak langkah kaki ke masjid. Yang ketiga, menunggu datangnya waktu sholat. Berat nih Pak. Kalau mau punya ceramah, punya ngantuk ya, yang pulang kosong. Iya lah. Oh iya, kalau mana TV berita ini ngantuk dia. Oh iya, banyak tantangan. Ketika Bapak Ibu mendengarkan kajian, banyak tantangannya. Nah, enaknya waktu ini makan miso sudah pulang, makan miso, nonton TV. Nah, ini Bapak Ibu dapatkan keutamaan. Alhamdulillah. Yang ketiga, Bapak Ibu jemaah hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa keutamaan yang didapatkan bagi orang yang banyak langkah kakinya ke masjid? Yang ketiga, Allah kumpulkan langkah kakinya itu dihitung oleh Allah. Langkah kaki kita itu tidak ada terluput oleh Allah catatannya. Wa an Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala kana rajulun min al-ansar, dari Ubay bin Ka'ab, Allah Ta'ala meridainya, ia berkata, ada seorang laki-laki dari golongan Ansar, la a'lamu ahad, aku tidak tahu, ab'ada min al-masjid, apakah rumahnya paling jauh dari masjid. Wa kanat la tuqti'uhu salat, dia tak pernah luput dari salat berjamaah. Faqila lahu, lalu aku katakan kepadanya, la wisbaraita himar tarkabuhu fil zulumat wa fil ridha, belilah olehmu seekor himar, seekor keledai untuk kamu tunggangi ketika gelap dan ketika kamu panas. Qala, laki-laki Ansar itu berkata, ma yasurruni, aku tak senang, aku tak suka, an-manzili ila jaddi, rumahku dekat dengan masjid. Dia tak suka umaden topik dengan masjid. Ini uridu ayyutabalik, dan aku inginkan adalah Allah catat bagiku langkah kakiku ke masjid, wa ruju'ihi, pulang perginya Allah catat
sehingga aku kembali kepada keluargaku. Mendengar itu Rasulullah berkata, faqala Rasul, lalu Rasulullah bersabda, qad jama'allahu lak zalika kullahu. Aku ingin bikin pemuda Ansar tersebut, sungguh Allah mengumpulkan semua langkah kakimu dengan semua amal. Alhamdulillah, laki-laki Ansar kocakong, ya, nak aku lokek dengan saji umat. Biarlah umat yang jauh supaya Allah mencatat langkah kaki diriku dari bayi sampai pulang. Kalau awak cakap apa, Pak? Apa jawab? Esok mau esok bisa dengan saji. Lama nunggu tunggu kau saji. Kalau nunggu tunggu saji tu, mana kilo tinggal sakit. Pak, tinggallah sakit. Nah, yang keempat, kenapa tu ya? Apa keutamaan, apa dasarnya langkah kaki kita ke masjid, Bapak Ibu? Yang keempat adalah pahala yang besar yang kita peroleh. Wa an Abi Musa radhiyallahu anhu, dari Abi Musa Allah Ta'ala meridainya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna a'zaman nas ajran fis salati, sesungguhnya pahala yang paling besar yang didapatkan oleh orang yang salat, ab'aduhum, yang paling jauh dari masjid langkah kakinya. Bapak, yang paling jauh. Kalau curut kubu ya, mengambil kami ya. Apa dia acu itu? Mengambil kami. Baru maju. Pakai baru maju. Sekolah kau mengambil pun dalam belajar tu. Anda apa? Allah tak ada kan? Jadi mengambil apa pun kan? Ini hadis mengatakan, inna a'zaman nas ajran bis salat ab'aduhum ilaiha man sya' fa'ab'aduhum walladhi yantaziru as-salat hatta yusalliyaha ma'al imam a'zamu ajran min alladhi yusalli summa yanam. Apa ini? Sesungguhnya pahala yang paling besar didapatkan oleh manusia dalam salatnya di masjid, ab'adu, yang paling jauh dari masjid, mansya, jalannya, dan orang yang menunggu datangnya waktu salat hingga salat berikutnya bersama imam, lebih banyak pahalanya daripada orang yang salat berjamaah bersama imam kemudian dia langsung tidur. Maksudnya, ikut maksudnya kan, dari masjid pulang langsung golkar orang yang jauh rumah tadi dari masjid, pahalanya ketimbang orang yang dekat rumahnya dengan masjid, pulang dari masjid langsung lalu. Kenapa cakap apa? Kalau kita mana masjid tak kita pergi masjid. Bila pergi masjid, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang siapa bin siapa buka masjid. Pak, ini mau buat. Siapa mau buat? Jamaah mengompong ini kosongnya, menjunjung buka masjid. Tapi kalau pembagian sembako ngomong, kami umumkan kepada jamaah masjid ini bahwa mana nanti membagikan sembako mulai itu tuang pompong ikut-ikut kami. Tapi siko nak cakap tulen. Pak, lebih itu lena. Nah, Bapak Ibu, kalau di Masjid Raya Pinang kan, kalau Jumat itu kan dikasih kupon makan siang kan, sih kalau Pak. Gitu itu Pak. Cek itu nak tuh. Ada apa haji punya? Ada lain kan? Boleh mungkin satu orang mau. Yo copet tu juga.
Enak, tujuannya angkat dulu ya. Tujuannya awak untuk termotivasi. Pada pek subuh oleh soalnya kopi teh. Sekali seminggu ya Pak Haji. Lalu kan. Umpamanya subuh Jumat, kan sudah salat tilawah kan. Minum kopi itu kan sekali sepekan. Lalu soalnya kopi itu termotivasi lo saja kan. Ada ya. Alhamdulillah ya. Mantap. Kalau dapat juga tadi ya, cari donatur memakan. Aku dapat memakan limu banyak kan? Apalagi kalau haji satu. Mantap. Haji normal satu itu haji mah. Haji itu kan selesai. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, apa yang diperoleh bagi orang yang banyak langkah kakinya di masjid? Dia akan memperoleh cahaya di akhirat. Wa an Burdah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala basiru masail, beritakanlah, kabar gembira kepada orang yang berjalan kaki ke masjid bizulm, ketika gelapnya di malam hari. Monggo Pak, walaupun tidak ada senter kan, apa namanya Pak? Suluh semangit ke masoji doang, sampai cenderung hitam lu mengibung bahkan tolong kawan kolor Pak. Tapi sebenarnya mereka ila masjid bin nurin, dan di akhirat dia akan memperoleh cahaya yaumul qiyamah, di hari kiamat dia memperoleh cahaya. Alhamdulillah Bapak Ibu. Kalau gini umat hati yang gelap. Kalau dulu rumah orang tak ada listrik, hatinya terang, mengaji pakai lampu temprok. Tapi mengaji cipoi, kamu sekali nak numpang pakai apa tadi? Apa tadi? Suruh tadi. Ini HP center. HP ada HP yang mahal center. Dia HP kuat center ini. Hati yang gelap. Enak. Ini orang apa kata Nabi? Basiru, beritakan kabar gembira kepada orang yang berjalan kaki ke masjid. Di waktu malam dia kegelapan, kata Nabi, bin nur tam, besok di akhirat dia memperoleh cahaya. Alhamdulillah. Cahaya, mungkin cahaya menuju surga. Wallahu a'lam. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang keenam, apa yang diperoleh bagi orang yang selalu langkah kakinya ke masjid, itu pertanda imannya kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abi Sa'id Al-Khudri Allah taala meridai, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Idza ra'aitumur rajula," jika engkau melihat seseorang yang rajin ke masjid, fashhadu, maka saksikanlah olehmu, lahu bil iman, itulah ahlul iman, ahlinya iman. Qala azza wa jalla, Allah Ta'ala jalla wa ala mengatakan, innama ya'muru masajid Allah man amana billah wal yawmil akhir. Apa kata Allah dalam surat At-Taubah ayat 18? Hanya saja yang memakmurkan rumah Allah orang yang betul-betul beriman, wal yawmil akhir, yakin dengan hari akhirat.
Ini orang yang bisa memakmurkan masjid. Orang Islam tidak semuanya bisa memakmurkan masjid. Yang beriman, yang betul-betul dia yakin langkah kakinya bernilai ibadah. Kita yang berada di dalam masjid ini Pak didoakan oleh para malaikat. Ketika kita dalam masjid ini didoakan oleh para malaikat, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampuni dia, rahmati dia. Ini hadis yang lain. Berapa lama kita di dalam hidup didoakan selalu oleh malaikat. Tidak manusia mendoakan Pak, malaikat. Tidak apa-apa Pak. Tidak manusia sama manusia saja mendoakan kita tahu, kita bangga. Apalagi yang mendoakan ini malaikat. Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu, walaupun hadis ini sebagian ulama mendhaifkannya, tapi kita kaitkan dengan ayat surah At-Taubah ayat 18. Allah mengatakan, "Innama ya'muru masajidallah." Hanya saja orang yang memakmurkan masjidnya Allah itu adalah orang yang betul-betul beriman wal yaumil akhir, dan dia percaya dengan keberadaan hari akhirat. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, itulah dahsyatnya langkah kaki kita menuju rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada pertanyaan, kita persilakan. Ada pertanyaan?